Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning learners. Today we will learn about tuple calculation or tuple strategies, and then our topic today we have discussed about strategy 18, 20, and 21. As usual, before we start our material, let's read some proverb, and then the proverb today, that is, education is the most powerful weapon we can use to change the world. Nelson Mandela. From this proverb, we can understand that education still becomes the essential key to open the future and also to change the world. Through education, we can protect from illness, disease, or pandemic. It also create the sustainable condition for this planet, and then it can reduce the poverty. In sum, we can conclude that education is the foundation of peace and also prosperity. Jadi, pendidikan itu masih merupakan kunci yang paling penting dalam memperbaiki kehidupan di dunia ini, dalam merubah dunia ini, dalam mengurangi kemiskinan, menghadapi permasalahan terkait penyakit ataupun pandemi, dalam menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. So, remember to always learning whenever and wherever. Okay, next we move to our material, that is strategy 18. Here, we are talking about present participle yang berfungsi posisinya sebagai verb, kata kerja, dan juga sebagai adjective, kata sifat. Contohnya, the girl is standing under the tree. Dari kalimat ini bisa kita pahami bahwasanya standing, the position of standing in the sentence itu adalah sebagai verb. Merupakan bagian dari verb. Kenapa? Karena diawali auxiliary verb, yaitu diawali oleh some verb of the verb be, yaitu is. Sedangkan posisi sebagai adjective, we can see from this sentence, the girl standing under the tree looks sad. Di sini yang merupakan kata kerja yang mana? Standing atau looks? Ya, looks. Looks itu adalah verbnya, sedangkan standing di sini adalah adjective yang memodifier the word the girl. Itu. Kenapa? Standing di sini posisinya sebagai adjective karena tidak diawali atau tidak dipasangkan dengan verb be. Next, we move to the example. The example is the child, blah, 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 playing in the yard is my son. A, B, C, and D. There are 4 options over there. For the option B and D, is and was, that is auxiliary verb. And then that is the incorrect answer. Why? Because the position playing in the sentence is modified toward the child. Jadi posisinya di sini sebagai adjective. Maka kalau menggunakan was dan is itu salah karena nanti posisinya akan berubah menjadi verb. Nah, di sini yang paling pas adalah noun. Kenapa tidak he? Karena he itu adalah subject dan posisi di sini sudah ada subject the child, ya. Okay, that is the answer. So, the right answer is A, noun. Okay, we move to strategy 20, the use of past participle. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang present participle yang posisinya di sini bisa sebagai adjective dan verb, maka di sini in strategy 20 we are talking about past participle di mana memiliki 2 variety, ada 2 tipe di sini ya, yaitu past and present. Itu untuk participle-nya. Nah, di sini kita akan belajar fokus ke
past participle, karena yang tadi present participle sudah kita pelajari ya. Okay, the past participle is often used when we want to express a passive action. Jadi biasanya ini digunakan pada kalimat pasif, ya, passive voice seperti itu. Nah, di sini we added to the infinitive or regular verb. Biasanya kita menggunakan yaitu kolom yang ketiga. Jadi bentuk ketiga dari verb. Gitu ya. Oke. Contohnya di sini. Penggunaannya dari perfect tense. A, he has forgotten the pencil. He had forgotten the pencil. Jadi forgotten di sini adalah verb 3 atau past participle-nya. Passive voice di sini, a house is built. A house was built. Nah, itu. Jadi posisinya di sini pasif ya, kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Oke. Adjective sebagai kata sifat juga. Look at the washed car. Itu. Jadi washed di sini posisinya bukan verb, bukan past participle sebagai verb, tapi di sini posisinya sebagai adjective. The car washed yesterday is blue. He had his car washed. Okay, past participle. Usually made by adding ed. Biasanya ciri khasnya itu ada ed ya, untuk yang regular verb. Kalau yang irregular maka perlu dihafalkan ya, bentuk ketiganya seperti apa. Contohnya di sini ada banyak sekali. In English, the perfect is formed with have and the past participle of the verb. Standard American, cotton is used as past participle of get. Jadi di sini ada juga di mana get, got, cotton. Nah, itu kalau itu kan berarti irregular, ya, irregular verb. Biasanya past participle itu digunakan untuk membentuk kalimat yang pasif. Oke. Some adjective or form, ada juga tadi adjective yang dibentuk dari kata past participle seperti tadi washed car gitu ya. Di sini broken leg gitu. Nah, yang irregular tadi sudah disampaikan ya, get, got, gotten, atau ini ada yang given, give, gave, given. Ada juga yang make, made, and then see, so, seen. Nah, itu. Ya, maka gimana caranya supaya bisa mengetahui bentuk irregular verb? Kuncinya hanya satu, yaitu dengan menghafalkan. Oke. Move to the next. Nah, di sini ada past participle after have. Oke. Jadi ada have, has, having, and had. Nah, biasanya diikuti langsung, ciri khasnya diikuti langsung oleh past participle form. Nah, ini formulanya, yaitu have plus past participle. Okay. The example indicate if the sentence is correct or correct. We have always trust you. Karena di sini ada kata have, tadi sudah disampaikan, maka harus diikuti sama past participle. Maka jawaban yang benar adalah menjadi trusted. Itu ya, supaya bisa menjadi correct. Kalau yang tadi kalimatnya incorrect. Supaya bisa menjadi correct sentence, maka trust di sini harus ditambahi ed. Jadi trusted. Okay. Now we learn about strategy 21. This is talking about problems with usage. Jadi permasalahan dalam penggunaan beberapa kata. Yaitu yang pertama ada 3. Yang pertama yaitu ketika penggunaan do dan make, ketika penggunaan like, alike, unlike, and dislike, dan juga ketika penggunaan other, another, and others. Seperti apa perbedaannya ataupun cara membedakannya? Maka di sini we are talking about this. Number 1, we are talking bagaimana cara membedakan antara penggunaan do dan make.
Nah, di sini kita fokus yang pertama dulu yaitu do. Di mana do ini digunakan ketika talking about work, job, or task. Contohnya, have you done your homework? Seperti itu. Number 2, do is used to refer some activities in general without being specific. Jadi digunakan untuk aktivitas yang masih belum jelas ya, yang masih umum. Contohnya, hurry up. Hurry up. I've got things to do. Cepetan, mau ada yang saya lakukan. Seperti itu. Jadi masih belum jelas ya apa yang mau dilakukan kan. Nah itu. So, number 3. Untuk mereplace verb when the meaning is clear or obvious. Jadi ketika sudah jelas maknanya, biasanya digunakan untuk mereplace. Jadi untuk mengganti kata kerjanya. Contohnya, do I need to do my hair? Nah, apa yang perlu saya lakukan sama rambut saya? Biasanya kan menyisir ya. Karena ada my hair, maka otomatis kaitannya pasti menyisir gitu ya. Jadi akhirnya bisa di-replace dengan menggunakan do. Gitu. Tapi do juga bisa sebagai auxiliary verb untuk bertanya. Nah, dari tadi, seperti ini, do-nya ada di depannya. Do you like chocolates? Gitu. Itu penggunaan untuk do ya. Oke. Sekarang penggunaan untuk make. Make itu digunakan untuk apa? Untuk producing, constructing, creating, or building something. Contohnya, his wedding ring is made of gold. Jadi di sini memproduksi ataupun membuat ring ini. Ya. Jadi bisa menggunakan kata make. Karena bentuk past participle, maka di sini menjadi made. Make juga digunakan untuk producing an action or reaction. Jadi untuk menghasilkan respon ya. Menunjukkan respon ataupun reaksi. Contohnya, onions make your eyes water. Jadi bawang itu menyebabkan matamu berair seperti itu. Make juga digunakan untuk nouns yang berkaitan tentang perencanaan ataupun keputusan. Contohnya di sini adalah arrangement. Jadi he has made arrangement to finish work early. Jadi dia sudah mengatur waktu. Jadi dia itu sudah punya jadwal. Bisa menggunakan made. Yang number 4 digunakan untuk noun about speaking or certain sound. She made nice comment. Jadi nice comment di sini adalah untuk speaking about my dress. Itu ya. Made. Jadi menggunakan made. Make is used with food, drink, and meals. She made a cup of tea. Seperti itu. Jadi kaitannya dengan ketika kita bicara terkait makanan, minuman, ataupun hidangan ya, meals, daging, maka di sini pakai she made a cup menggunakan kata made gitu. Example, contohnya, the mathematics student did some mistake yesterday. Nah, di sini bisa dipahami bahwasanya some mistake itu kan masih belum jelas ya. Activities yang masih belum spesifik kesalahannya itu apa. Maka bisa menggunakan kata made. Jadi did-nya itu dihapus. Seperti itu. Nah, sekarang cara membedakan untuk penggunaan like, alike, unlike, and dislike. Ini sudah ada charts-nya. Ini juga ada di buku panduan. Jadi di sini like and alike itu posisinya adalah adjective dalam grammar. Sedangkan like and unlike di sini posisinya sebagai preposition. Sedangkan like and dislike di sini posisinya sebagai kata kerja. Artinya apa? Nah, ini meaning. Artinya di sini adalah sama. Sedangkan kalau preposition di sini artinya bisa berbeda for unlike. Sedangkan untuk like di sini ada artinya enjoy dan dislike berarti tidak enjoy. Penggunaannya. Nah, penggunaannya sebagai adjective maka digunakan sebelum noun. Kenapa? Karena untuk menjelaskan ya, modifier. Sedangkan kalau untuk like maka digunakan after a linking verb. Nah, linking verb seperti apa? Itu akan ada penjelasan lebih lengkap di English Exposure terkait dengan linking verb. Selanjutnya, preposition. Nah, dua-duanya diikuti oleh objek.
biasanya at the beginning of the sentence. Posisinya macam-macam ya, tapi bisa juga ada di depan kalimat. Sedangkan untuk like and dislike, nah itu dua-duanya diikuti subjek. Sudah tahu berarti ya ciri khasnya ya. Kalau adjektif maka di sini ditulisnya sebelum noun. Kalau yang like ini sesudah linking verb. Kalau yang preposition di sini keduanya diikutin objek. Kalau yang ini verb ini like and dislike ini keduanya diikuti subject. Okay, the example. The two books she has chosen for the rest are like. Nah, ini suruh mengidentifikasi apakah kalimat ini benar, correct or incorrect, and also mengidentifikasi apakah ada like and alike ataupun unlike or dislike. Nah, posisinya yang pas yang mana? And the answer is this. Oke. Jadi di sini like ini incorrect. Maka yang kita gunakan adalah like. Kenapa? Kan tadi sudah disampaikan di awal ya, kalau like itu digunakan sebelum apa? Ini. Nah, sorry bukan sebelum, setelah linking verb itu. Nah, di sini ya. Berarti maka yang pas di sini adalah bukan like tapi alike. Oke. Okay. And then the best answer is this is incorrect. So to make it correct, you must change the word like diganti menjadi like. Kenapa? Karena di sini posisinya adalah like, di sini adalah adjective, dan adjective kalau setelah linking verb, yaitu setelah verb yang sebelumnya, maka di situ harus menggunakan like, bukan like. Oke. Next. Distinguishing other, another, and others. Nah, di sini adalah indefinite and definite. Nah, apa itu? Lebih jelasnya ada di English Exclusive. Oke, ada kaitannya sama ini ya, singular dan plural. Jadi kalau misalnya ini bentuknya adalah singular, tunggal, maka yang digunakan adalah another. Tapi kalau jamak yang digunakan adalah other. Kalau untuk yang definite, maka di sini singular tunggalnya adalah other, sedangkan kalau untuk bentuk pluralnya itu masih sama, yaitu other and others. Ada catatan, kita biasanya menggunakan another hanya untuk refer to indefinite ataupun singular idea, itu ya. Sedangkan others itu biasa digunakan untuk kata ganti yang jamak yang tidak diikuti sama kata benda. Seperti itu. Dan untuk yang lainnya biasanya menggunakan others. Okay, move to the example. The waiters will bring us the another menu for our dinner tonight. Okay. The best answer is this. The waiter will bring us another. So without the, ya. Kenapa? Karena di sini the itu digunakan untuk okay. So the best answer as I've said just now. Jadi kita menggunakan another menu. Kenapa tidak pakai the? Karena di sini ini adalah indefinite. Jadi indefinite itu berarti masih unlimited. Jadi untuk menunya masih belum jelas apa saja ya. Kalau sudah jelas apa saja baru bisa menggunakan the. Gitu. Oke. Next. This is the last. Okay. Remember to subscribe and share to get the new information from this channel.
And don't forget to watch the video in English Exposure. Sebagai informasi tambahan, bisa melihat video di playlist English Exposure ya. Di situ juga bisa request mau video terkait tema apa ataupun topik apa. Oke. And then happy learning and wish you all the best. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.